Deddy Mulyadi adalah seorang politisi yang fenomenal. Mantan Bupati Purwakarta ini dikenal dengan gaya kepemimpinan yang membumi dan erat dengan budaya lokal. Ketika mencalonkan diri dan kemudian menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, banyak harapan masyarakat yang menggantung pada dirinya. Dari reformasi birokrasi, pelestarian budaya Sunda, hingga peningkatan ekonomi desa. Namun, menarik untuk ditelaah lebih dalam, bagaimana kebijakan-kebijakan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, jika dilihat dari lensa ideologis Bung Karno, proklamator dan Bapak Bangsa Indonesia. Artikel ini akan membedah berbagai kebijakan utama Deddy Mulyadi dalam berbagai sektor seperti budaya, pendidikan, ekonomi rakyat, lingkungan, dan infrastruktur, lalu menempatkannya dalam perspektif ajaran dan pemikiran Bung Karno. Apakah Deddy Mulyadi sekadar populis, atau sejatinya, ia sedang mewujudkan spirit Marxisme di tanah Sunda? Deddy Mulyadi dikenal luas sebagai tokoh yang tidak segan turun langsung ke lapangan. Ia mendatangi warga, berdialog, bahkan tidur di rumah-rumah warga dalam kunjungan dinasnya. Dalam konteks ini, gaya Deddy sangat sejalan dengan prinsip bahwa pemimpin harus berada di tengah rakyat, sebuah prinsip yang sangat ditekankan oleh Bung Karno. Bung Karno percaya bahwa pemimpin sejati adalah representasi rakyat, bukan birokrat di Menara Gading. Di Purwakarta, Deddy telah menampilkan gaya kepemimpinan yang khas merakyat, mengedepankan nilai-nilai budaya lokal, dan memperjuangkan ekonomi rakyat. Saat naik ke kursi Gubernur Jawa Barat, publik pun menanti apakah gaya ini bisa dibawa ke level provinsi. Salah satu kebijakan paling menonjol dari Deddy Mulyadi adalah revitalisasi budaya Sunda. Ia mempopulerkan kembali ikon-ikon budaya seperti wayang golek, musik karinding, arsitektur khas Sunda, dan pakaian adat. Ia juga mendorong agar instansi pemerintah menampilkan ornamen-ornamen khas Sunda dalam desain interior dan bangunan. Deddy juga dikenal membangun taman-taman budaya di berbagai daerah dan mendukung kegiatan seni tradisional. Ia menekankan pentingnya jati diri budaya sebagai fondasi pembangunan karakter masyarakat Jawa Barat. Deddy Mulyadi memberikan perhatian besar pada ekonomi desa. Ia menggagas program seperti bantuan UMKM berbasis komunitas, revitalisasi pasar rakyat, dan penciptaan lapangan kerja lokal melalui program padat karya. Ia menolak konsep pembangunan yang terlalu bertumpu pada investasi besar dari luar, dan lebih memilih penguatan ekonomi mikro. Program Satu Desa, Satu Produk Unggulan menjadi salah satu unggulan Deddy, di mana setiap desa diberi pembinaan agar menghasilkan produk khas yang memiliki nilai tambah, baik di sektor pertanian, kerajinan, maupun pariwisata. Sebagai gubernur, Deddy menggagas program pendidikan karakter yang berbasis pada kearifan lokal. Ia mengusulkan agar muatan lokal seperti bahasa Sunda, sejarah kerajaan Sunda, dan nilai-nilai gotong royong lebih ditekankan di sekolah. Ia juga memperjuangkan pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah tertinggal. Deddy tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat peran guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak. Meskipun dikenal dengan kebijakan kultural, Deddy juga serius dalam pembangunan infrastruktur. Ia memperbaiki jalan desa, membangun jembatan penghubung antar kecamatan, dan mengembangkan sistem transportasi umum berbasis daerah. Namun, ia menolak konsep pembangunan yang hanya mengejar pencitraan. Dalam beberapa kesempatan, ia mengkritik proyek-proyek besar yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Deddy sangat dikenal karena kecintaannya terhadap alam. Ia menggagas program penanaman pohon, pelestarian sumber air, dan larangan keras terhadap perusakan lingkungan. Ia juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam pelestarian hutan adat. Selain itu, Deddy mempopulerkan kembali penggunaan bambu dan bahan-bahan alami dalam arsitektur publik untuk mengurangi ketergantungan pada bahan industri. Deddy seringkali mengabaikan batas-batas partai politik dalam menjalankan tugasnya. Ia lebih fokus pada kebutuhan rakyat, bukan pada strategi elektoral. Ia dikenal menolak politik uang, dan tampil dengan gaya lugas yang kadang dianggap kontroversial. Tentu saja, tidak semua kebijakan Deddy Mulyadi sempurna. Beberapa pihak mengkritiknya karena terlalu fokus pada simbolisme budaya. Ada juga yang menilai pendekatannya tidak selalu efektif dalam birokrasi tingkat provinsi yang kompleks.
Namun, dalam perspektif Bung Karno, pemimpin ideal bukanlah yang tanpa cela, melainkan yang terus berjuang dan berpihak pada kaum kecil. Bung Karno adalah sumber inspirasi yang tak pernah habis. Ia bukan hanya seorang proklamator, tetapi juga seorang pemikir besar yang mengintegrasikan budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik dalam satu kerangka ideologis, marhaenisme dan nasionalisme. Deddy Mulyadi, dengan segala pendekatannya yang membumi dan berbasis budaya, tampaknya sedang mewujudkan ide-ide Bung Karno dalam konteks lokal Jawa Barat. Ia menjadikan budaya sebagai fondasi pembangunan, rakyat kecil sebagai pusat kebijakan, dan lingkungan hidup sebagai warisan masa depan. Jika Bung Karno masih hidup hari ini, mungkin ia akan berkata, "Inilah salah satu anak ideologiku yang setia pada marhaenisme, bukan dalam kata-kata, tetapi dalam kerja nyata."